Pengecekan penerima PIP part 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya akan melakukan pengecekan status penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Jadi hari ini kembali saya akan melakukan pengecekan status penerima PIP. Jadi teman-teman kembali saya ingatkan yang ingin dilakukan pengecekan status PIP-nya, jangan lupa teman-teman isikan data teman-teman di link yang akan saya tuliskan di sini. Dan teman-teman yang mau bertanya mengenai program Indonesia Pintar, yang mau dijawab secara detail, silahkan teman-teman klik link yang ada di sini untuk mengisikan pertanyaan teman-teman. Selain itu, teman-teman yang ingin masuk ke saluran WhatsApp, jangan lupa scan barcode yang ada di sini atau langsung klik di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya untuk melakukan pengecekan hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut untuk melakukan pengecekan penerima hari ini. Jadi teman-teman, selamat buat teman-teman yang sudah cair, dan yang belum cair jangan berkecil hati. Oke, kita langsung saja lanjut ke siswa yang pertama. Yang pertama ada Nur Ismi Humaira, salah satu siswa SD dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2022, kemudian pemberiannya sudah 2025. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan statusnya di tahun 2025 ini. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, di sini sudah muncul SK pemberiannya untuk tahun 2025, tepatnya tahap 32 tahun 2025 yang sudah cair tanggal 15 Juli 2025. Jadi untuk orang tuanya bisa dicek ya di bank penyalur yaitu Bank BRI untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk atau tidak, karena di sini sudah tercatat masuk 15 Juli 2025. Jadi seperti yang pernah saya tekankan bahwasanya pencairan di bulan Juli itu ada dua, ada 1 Juli kemudian ada juga 15 Juli. Meskipun di awal-awal kemarin ada yang tercatat masuknya tanggal 17 Juli. Jadi teman-teman jangan lupa dicek secara berkala. Untuk bantuan PIP-nya silahkan dicek menggunakan kartu debit atau buku rekening ketika teman-teman tidak memiliki kartu debit. Setelah itu ketika saldonya sudah ada bisa langsung dicairkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut ada Raihan Basri Pohan, salah satu siswa SMP, meskipun di sini statusnya masih SD. Jadi untuk Raihan Basri Pohan ini bisa diusulkan dapat bantuan PIP sebelum tanggal 31 Agustus 2025 karena Raihan ini sebenarnya memiliki KIP digital yang artinya bisa digunakan di SMP, SMA maupun kuliah nantinya. Jadi untuk Raihan sebelum terlambat jangan lupa minta diusulkan ke operator sekolahnya sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Dan untuk Raihan ini merupakan penerima PIP dari 2018 hingga 2024 waktu dia SD. Oke, kita langsung cek ke bawah ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan di sini Raihan dapat hingga tahun 2024 di waktu dia kelas akhir. Sekarang sudah SMP, tidak lagi dapat bantuan PIP. Jadi untuk orang tua Raihan maupun Raihan sendiri ketika ingin dapat bantuan PIP, tidak ada salahnya minta mengusulkan diri ke operator sekolahnya. Kenapa? Karena ada beberapa operator sekolah yang kurang memperhatikan pengisian data penerima PIP. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut ada Naila Shania Wulandari, salah satu siswa SMK Negeri
dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Nah, di sini untuk Naila Chania merupakan penerima PIP karena tersinkronisasi dari P3KE. Jadi P3KE merupakan catatan kemiskinan di negara kita. Oke teman-teman, kita langsung geser ke bawah. Di tahun 2024 Chania terakhir dapat tanggal berapa? Bisa diperhatikan teman-teman bahwasanya nominasi dari Naila Chania ini yaitu tahap 11 2024, kemudian aktivasi 26 April dan masuk SK pemberian di tahap 22 tepatnya 21 Juni 2024. Jadi semoga tahun ini Chania tetap dicentang layak PIP oleh satuan pendidikannya, khususnya SMK negerinya di Jakarta ini, sehingga masih bisa dapat bantuan PIP tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Sabilah Khaila Putri, salah satu siswa SD dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2022, padahal untuk Sabila ini sudah dapat bantuan PIP dari tahun 2020. Kemudian untuk pemberiannya sendiri terakhir tahun 2024. Oke, kita langsung geser ke bawah teman-teman. Bisa diperhatikan Sabila ini untuk SK nominasinya 2023, kemudian pemberiannya tahap 8 2024. Jadi untuk Sabilah Khaila ini semoga tahun ini tetap diusulkan ya oleh satuan pendidikannya. Kenapa? Karena Sabilah Khaila ini teman-teman terdaftar di DTKS sehingga layak untuk dapat bantuan PIP dan pasti akan dapat bantuan PIP ketika masih dicentang oleh satuan pendidikannya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada David Cesar, salah satu siswa SMA negeri dari Provinsi Papua. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Selain itu, David ini merupakan penerima PIP karena terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi semoga tahun ini untuk David tetap diusulkan oleh satuan pendidikannya sehingga masih bisa dapat bantuan program Indonesia Pintar untuk tahun 2025. Kenapa? Karena teman-teman gerbang pertama bisa dapat bantuan PIP karena diusulkan oleh satuan pendidikannya. Jadi meskipun teman-teman terdata di P3KE, DTKS, siswa miskin atau rentan miskin, tetapi karena tidak dicentang layak PIP oleh satuan pendidikan di sini teman-teman yaitu sekolah teman-teman masing-masing, maka teman-teman tidak akan dapat bantuan PIP di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Ceren Octavia dari salah satu SMP negeri di Bangka Belitung. Jadi statusnya saat ini masih pemberian 2024, meskipun di sini nominasinya tidak tercatat teman-teman ya. Kenapa? Seperti yang pernah saya jelaskan bahwasanya ada nih dari beberapa teman-teman kita yang sudah dapat PIP dari 2017, kemudian 18, 19, 20 itu tidak lagi tercatat di sini nominasinya teman-teman. Jadi untuk Ceren Octavia ini dapat PIP dari 2018 sehingga di sini tidak tercatat ya, dan sekarang sudah duduk di bangku SMP. Nah, untuk pemberiannya sendiri masih tahun 2024 ya. Oke, kita langsung geser ke bawah terlebih dahulu. Bisa diperhatikan di sini tahun sebelumnya dia masuk SK pemberian tahap 8 2024 dan sudah cair 8 April 2024. Oke, teman-teman, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Abdul Aziz, salah satu siswa SMK negeri dari Provinsi Jawa Timur.
Untuk statusnya saat ini merupakan penerima nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga terakhir masih 2024, dan peserta didik ini dapat bantuan PIP karena terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi semoga tahun ini tetap dicentang layak PIP sehingga masih dapat bantuan PIP meskipun untuk sampai saat ini belum masuk SK pemberian ya. Jadi untuk Abdul Aziz dan teman-teman lainnya jangan berkecil hati karena masih ada 9,9 juta peserta didik yang belum masuk SK pemberian. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Adi Putra Pratama, salah satu siswa SMA kelas 11. Meskipun di sini masih SMP teman-teman ya. Jadi untuk sampai saat ini Adi Putra Pratama ini belum diusulkan oleh satuan pendidikannya untuk dapat PIP. Jadi untuk Adi agar bisa dapat bantuan PIP tahun 2025 bisa minta ke operator sekolah diusulkan sebelum tanggal 31 Agustus 2025 agar bisa dapat bantuan PIP di fase kedua ini. Kenapa? Karena untuk Adi sendiri sudah dapat bantuan PIP di satuan pendidikan sebelumnya. Jadi untuk sekarang bisa menghadap ke operator sekolah untuk dicentang layak PIP sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Itu dia pengecekan kita hari ini. Buat teman-teman yang ingin dicekkan juga, jangan lupa isikan datanya di link yang saya sudah sediakan. Dan teman-teman yang ada pertanyaan, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu, agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.